Hai, selamat sore. Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ya, kali ini ketemu lagi di channel Guru Bakti Nusa bersama Kak Stefani. Ingat, diklik like and subscribe ya. Oke, ya di masa pandemi ini udah ngapain aja nih adik-adik? Semoga semuanya bisa tetap belajar dengan baik. Tapi kali ini udah mau akhir semester ya. Mau tes juga. Nah, kali ini Kak Stefani mau ajak adik-adik untuk belajar sama-sama. Belajar apa ya? Belajar untuk melihat peragaan Kak Stefani kali ini. Yuk, kita simak sama-sama. Ya, kali ini Kak Stefani punya, ini ada toples. Ada toples, terus juga ada batu-batu kerikil ya. Ada batu-batu kerikil, berikutnya ada juga bola pingpong. Dan ada juga pasir. Ups, ada kotorannya nggak apa-apa ya. Ada pasir ya. Berikutnya ada juga air. Iya. Apa yang akan kita lakukan? Kita mau coba masukkan semua barang-barang ini ya. Coba Kak Stefani mulai dari pasirnya dulu. Dimasukkan. Aduh. Pasirnya dimasukkan. Oke. Wah, dapat separuh nih ya. Terus kita coba masukkan bola pingpong ya. Habis. Kita tambahkan kerikil. Aduh. Nggak muat. Gimana caranya ya? Coba deh kita keluarkan. Bagaimana caranya semua barang-barang ini bisa masuk? Nah, kita mau belajar ya. Seperti toples ini, kalau misalnya toples ini adalah kehidupan kita, masing-masing kita punya satu saja, ya. Seperti Kak Stefani juga, adik-adik juga punya satu kehidupan sekarang ini. Ya, kehidupan kita ini bisa diisi berbagai macam hal, seperti toples ini bisa diisi semua hal di sini. Tapi ketika tadi dimasukkan pasirnya dulu, terus bola pingpong, terus baru kerikil, kok nggak muat ya? Nah, kita ibaratkan toples ini kehidupan kita, ya. Tadi sudah belajar. Kemudian ada yang namanya bola pingpong. Bola pingpong ini lebih besar ya dibandingkan kerikilnya. Iya, anggaplah ini seperti hal-hal utama, hal-hal yang wajib dilakukan. Misalnya, yang pertama ibadahnya ya, kewajiban dalam agamanya dikerjakan. Terus berikutnya ada, kan kita semua sebagai anak nih ya, adik-adik sebagai anak, kewajiban sebagai anak di dalam rumah. Iya, membantu orang tua, taat pada orang tua. Dan berikutnya juga ada, karena adik-adik masih sekolah, masih ada tugas-tugas di sekolah, ulangan dikerjakan, tugas dikerjakan, begitu ya. Apalagi ya yang besar-besar ya, yang wajib, segala sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Oke, kita masukkan lebih dulu. Habis. Oh, masih ada satu lagi. Ya. Nah, ini sudah penuh belum ya? Hampir ya, hampir penuh. Sekarang kita coba masukkan kerikil-kerikilnya. Kerikil ini ibarat, anggaplah ini seperti hal-hal yang mendukung hal utama. Misalnya, saat ini adik-adik kan masih BDR, masih PJJ, masih sekolah online jarak jauh. Sekolahnya dari rumah, bener ya? Nah, ini hal-hal pendukung. Misalnya, adik-adik kalau belajar dari rumah itu pakainya apa? Pakainya HP untuk kirim foto, kirim video ke Bapak Ibu guru ya. Begitu. Misalkan ini HP ya. Ada juga mungkin yang pakai laptopnya, boleh pakai laptop. Terus juga karena jarak jauh Kak, jadi harus pakai internet. Iya, pakai internet ya. Hal-hal yang mendukung hal utama. Yang mendukung ya, jadi bukan hal yang utama ya, yang mendukung. Ya, terus kemudian kalau
Ada juga rumah ya, rumah tempat tinggal adik-adik semua. Kan belum tentu itu kalau adik-adik kan belum punya rumah ya, yang punya rumah papa dan mama, bapak ibunya ya kan. Nah, ini juga jadi hal-hal pendukung belum tentu adik-adik miliki. Seperti HP tadi belum tentu dimiliki karena adik-adik yang masih kecil, masih SD begitu ya, atau bahkan mungkin masih TK. Adik-adiknya masih TK atau bahkan SD kelas 1 2 3 kan belum boleh pegang HP sendiri ya, masih HP bapak ibunya atau HP kakaknya yang lebih tua gitu ya. Nggak apa-apa. Itu hal-hal pendukung. Jadi HP nggak wajib ya, nggak wajib harus dimiliki. Ini aku harus punya HP sendiri. Enggak ya. Kalau masih kecil, masih SD sampai kelas 6 bahkan ya, itu seharusnya kalau di ilmu pendidikan ya, kalau yang teori yang benar itu nggak boleh punya HP sendiri. Ya begitu, karena belum bisa bertanggung jawab. Kok gitu Kak? Iya, sesuai umurnya begitu ya, gitu. Nah, jadi nggak wajib untuk dimiliki sendiri. Memang itu mendukung begitu, oke. Tadi ada rumah juga, terus ada kendaraan. Kan Bapak Ibu biasanya punya motor atau bahkan mungkin ada yang punya mobil begitu ya. Bisa kita ikut menggunakan, adik-adik ikut pakai kan, ikut naik, tapi tidak harus memiliki gitu. Masih muat nggak ya? Coba deh ya, Kak Stefani masukkan ya. Masih muat nggak nih? Ayo. Masih muat. Penuh banget nih. Ya udah deh. Udah nggak muat. Oke, sekarang kita beralih ke pasir ya. Ini ada pasir. Ukurannya jauh lebih kecil ya. Emang bisa masuk Kak? Kita coba aja. Yuk. Kita coba. Wah. Adik-adik tahu pasir ini masih bisa masuk nggak? Tuh, masih bisa masuk. Ya, masih bisa masuk melalui sela-sela. Iya, anggaplah pasir ini adalah hal-hal yang bersifat kesenangan, yang menyenangkan hati. Misalnya hobinya. Hobinya apa nih? Ada yang hobi bersepeda? Ada yang mungkin hobi main game, Kak? Boleh sih, boleh. Tapi, lihat nih. Setelah yang kuning-kuning tadi apa? Bola pingpong ya. Setelah yang utama masuk, setelah yang besar-besar dilakukan. Pasirnya mengisi sela-sela, bisa masuk melalui sela-sela. Masih bisa nggak ya? Coba terus. Wah, tampaknya sudah mulai susah masuknya ya. Nggak apa-apa, masih bisa, masih bisa. Oke, sepertinya cukup ya. Yang terakhir, Kak Stefani punya air. Kalau tadi pasir itu adalah hobi, kalau air ini adalah sesuatu yang bersifat kemewahan. Mewah itu maksudnya tidak harus dilakukan. Kalau bisa baik, kalau enggak apa-apa. Misalnya, sesuatu yang mewah. Tadi kan Kak Stefani bilang ya, bahwa HP itu mendukung belajar online saat ini. Misalnya begitu. Nah, ketika adik-adik minta untuk HP-nya harus yang paling baru, yang paling bagus.
Padahal HP ibu yang lama masih bisa dipakai, buat video, buat foto masih bisa. Nah, itu namanya kemewahan. Jadi, kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, HP yang ada nggak apa-apa dipakai. Berikutnya juga kalau baju ya setiap bulan harus baru. Aku harus minta uang saku yang banyak, begitu ya. Itu bersifat kemewahan. Jadi nggak harus dilakukan, nggak harus dimiliki. Seperti itu ya. Kita coba ya. Nih, airnya masih bisa masuk kan? Nah, masih bisa masuk mengisi sela-sela. Jadi, kemewahan itu nggak harus dilakukan, nggak harus dibeli. Mungkin HP terbaru, bahkan mungkin laptop terbaru, nggak harus. Tapi kalau bisa nggak apa-apa, masih bisa ya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah yang aduh HP ku jelek kak, tapi kan masih bisa. Aduh bajuku lama, ya nggak apa-apa. Yang penting kan masih bisa dipakai. Begitu ya. Nah, dari peragaan hari ini Kak Stefani mau adik-adik belajar sama-sama kita untuk mengatur waktu. Ingat, mengatur waktu. Waktu apa kak? Waktu kita ini loh, mengatur kegiatan yang adik-adik kerjakan di sepanjang hari. Misalnya, tadi kan Kak Stefani bilang ya, bola pingpongnya masuk dulu kan ya. Bola pingpong hal-hal yang penting, hal-hal yang utama dilakukan. Jadi bangun pagi, terus mandi, ingat lagu ya, bangun tidurku terus mandi. Terus juga bantu bapak ibu bersih-bersih rumah. Dan ingat ada sekolah juga kan, kalau pagi sekolah, tugasnya dikerjakan dengan baik, dengan jujur, bahkan juga ulangan. Sebentar lagi mau tes, mau mendekati akhir semester, jadi mau ada yang bilangnya penilaian akhir semester, ada yang bilangnya tes akhir semester. Ada penilaian, ada evaluasi di akhir semester. Ayo dikerjakan dengan baik, dengan jujur. Ingat ya, dengan jujur. Sekalipun Bapak Ibu guru tidak bisa lihat adik-adik ketika mengerjakan, tapi adik-adik harus mengerjakan dengan jujur, ya. Terus tadi juga ada kerikil ya. Kerikil ini adalah hal-hal yang mendukung hal utama tadi, seperti HP, laptop, atau bahkan juga rumah, kendaraan dari bapak ibunya adik-adik semua ya. Ingat, tidak wajib untuk dimiliki ya. Jadi masih dimiliki sendiri oleh adik-adik, maksudnya seperti itu. Oke. Dan juga tadi ada pasir. Pasir tadi apa, masih ingat? Pasir, hal-hal yang bersifat kesenangan, hobinya. Ada yang hobinya ngegame, boleh kok sebenarnya ngegame itu. Bersepeda, main-main sama teman boleh banget. Tapi setelah yang utama dikerjakan. Oke, ya. Jadi terus juga tadi ada airnya juga yang bersifat kemewahan. Ingat, tidak wajib untuk dilakukan. Ya, kalau bisa disilahkan dilakukan, kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak usah dipaksa. Oke ya adik-adik ya. Ya, jadi seperti itu yang bisa Kak Stefani sampaikan. Ayo belajar mengatur waktunya dengan baik, mengatur kegiatan sehari-hari, terutama mendekati tes akhir semester. Persiapkan diri dengan baik, jaga kesehatan, makan, minum, bahkan juga boboknya, tidurnya harus yang teratur. Begitu ya, apalagi di masa pandemi ini. Kalau adik-adik mau main, mau apapun, ingat pakai yang namanya masker. Seperti tadi Kak Stefani pakai masker. Pakai masker dengan benar. Kalau pas ketemu teman-teman harus jaga jarak, begitu ya. Dan juga cuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Itu aja dari Kak Stefani di channel Guru Bakti Nusa. Selamat bertemu kembali dengan kakak-kakak di Guru Bakti Nusa. Ingat, klik like and subscribe. Sampai jumpa.